Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, selamat datang lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat beriman, wah, kali ini saya menjadi satu kehormatan buat saya ini. Saya didampingi oleh guru-guru kita dan juga para senior nih, guys. Kalau izin dan ada senior ini. Kalau guru-guru itu berarti bukan guru, kayak kuda-kuda. Mohon maaf ini, sahabat beriman. Waduh, ini saya agak gemeteran ini ternyata ini. Guru yang baru turun gunung. Gemeteran juga nih. Gemeteran ini. Oke, sahabat beriman, sebelum lanjut video, izinkan saya untuk menyapa dulu guru-guru kita dan para senior yang hadir di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada guru kita Pak Ustadz Asep. Assalamualaikum Pak Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. 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 Oke, sahabat beriman, jangan lupa juga nanti video ini akan kita siarkan di Asep Hidayat. Sebentar. Saya mau pergi deh. Ada yang mau pergi tuh. Nanti gilirannya nanti, tenang dulu. Sabar. Izin dan izin. Gak dengar kau lagi nulis buku deh. Masuk halaman 7 nanti. Jangan lupa nanti video ini juga akan kami siarkan di Asep Hidayat Official Channel. Jangan lupa klik. Oke, sahabat beriman, sebelah kanan saya ada senior saya nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat baik. Kantongnya sangat sehat. Amin. Ini senior saya nih guys, dan jangan lupa video ini juga akan kita siarkan nanti di Hasan Bisri BFC channel. Alhamdulillah, insya Allah. Baik sahabat beriman, kali ini kita ngobrol lagi dan akan bertanya lagi kepada guru kita nanti Pak Haji dan Pak Ustadz ya. Siap. Beredar kabar di media sosial dan di lingkungan kita saat ini ada penyakit gagal ginjal akut yang saat ini melanda anak-anak kecil, gitu Ustaz, Bang Haji ya. Jadi usianya itu kira-kira dari berapa? 5 bulan sampai 18 tahun. Tapi mayoritas itu insidensinya ada di usia 1 tahun sampai 5 tahun. Yang paling banyak berarti itu ya? Ya, paling banyak. Jadi alhamdulillah, kita umurnya berapa nih? Berarti sudah lewat ya. Nah Pak Ustadz, itu banyak sekali yang mengkhawatirkan bagi terutama emak-emak yang lagi punya anak-anak kecil, banyak sekali korban akibat gagal ginjal akut seperti itu. Mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami Pak Ustadz, kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana kita mencari solusi untuk itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia dan negara kita ini sebenarnya dari kemarin itu kan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, dari mulai COVID yang hampir 3 tahun atau sudah 3 tahun itu melanda dunia dan negara kita, di mana ekonomi hancur gara-gara makhluk yang namanya virus. Ekonomi dunia hancur semua. Nah, tidak cuma COVID, habis COVID apalagi polisi. Ya, kasus polisi yang beruntutan terus-menerus. Sebenarnya itu juga cara Allah menegur. Cara Allah menegur. Kalau COVID itu adalah, kalau dunia, COVID ini dunia, berarti ini adalah nanti Tuhan itu mirip seperti itu. Nggak bisa makan, susah, nggak bisa ngapa-ngapain, kan seperti itu ya. Lockdown semuanya. Dan Tuhan itu lebih ngeri lagi. Dan kalau mamanya kayak kasus-kasus polisi kemarin yang sampai sekarang ini masih berjalan itu juga dari korps kepolisian yang memang diuji dan dimunculkan oleh Allah Ta'ala, oknum-oknum yang menurut khalayak itu memang
tidak bertanggung jawab itu memang dimunculkan satu persatu oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam kesalahan dan kesalahan mereka masing-masing. Makanya di situ selain oknum-oknum itu juga apalagi nih saat ini selain polisi apalagi nih? Ya, artis yang KDRT yang kelihatannya bagus, mamanya ya di kamera bagus, nggak taunya di belakangnya ngomel, mukul dan sebagainya, itu mereka. Nah, sebenarnya itu juga menjadi gambaran bagi kita semua harus belajar. Yang saat ini bukan yang terakhir adalah gagal ginjal akut kalau saya nggak salah dengar ya. Gagal ginjal akut ini mirip sama dengan COVID, cuma ini linknya adalah yang dikejar adalah anak kecil dan sakitnya hampir mirip semua gagal ginjal. Nah, kalau yang tadi korps kepolisian yang diobrak-obrak, sekarang adalah korps penjual obat-obatan yang diobrak-obrak. Iya, betul. Jadi selama ini bisa aja yang jual obat-obatan itu selalu, oh itu karena obat saya dia sembuh, oh itu karena obat saya dia sembuh. Biasanya orang-orang itu ada ujub, ada riak di titik-titik itu, apalagi obat itu diperlukan oleh orang banyak. Nah, orang-orang tersebut menuhankan obat. Menuhankan obat, Mengimani ya. nah, itu diimani. Akhirnya saya kalau sakit obat ini ya, itu diimani, akhirnya menuhankan obat itu, kalau nggak minum itu nggak sembuh. Padahal kalau kita mengajarkan kepada saudara-saudari kita yang lain itu sebenarnya gimana sih munculnya penyakit? Dari akhlak, insya Allah. Karena Allah sudah menceritakan dengan baku, walaupun harus dicari tafsirnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini loh ayat ini yang harus kita sadari. Wong kita orang muslim kok nggak mau ngimanin ayat itu gimana? Nanti kalau orang muslim yang nggak mau mengimani ayat tersebut, dan kalau ada musibah merasa dirinya tidak dosa, dia tidak mengimani ayat itu. Langsung tidak mengimani ayat itu. Jelas ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti dosa. Itu berlaku untuk manusia secara keseluruhan. Manusia keseluruhan dan orang Islam yang punya Quran. Astagfirullah. Kalau manusia Islam yang punya Quran itu tidak mau mengimani itu, dosa dia. Dosa satu ayat itu. Tapi kalau ayat itu dibawa kemana-mana puluhan tahun, ya dosa itu terus-menerus puluhan tahun. Ya kalau cuma ayat itu, kalau ayat yang lain, dosa lagi dia. Dan dosa-dosa yang akhirnya itulah menjadi kafir. Makanya kita nggak boleh mengkafirkan orang lain. Nggak taunya dia sendiri juga belum menjalankan ayat-ayat Allah, apalagi malah menolak. Itu jangan. Nah, sekarang kita cerita tentang gagal ginjal akut. Gagal ginjal itu kalau memang yang rusak ginjalnya, insya Allah itu adalah marah yang disimpan lebih dari 1-2 hari. Itu kunci pertama itu. Kalau yang kena itu orang dewasa, tinggal umur berapa? Kalau umurnya dia itu di bawah 45, di atas akhil balik ya, entah itu 20, 25, 30 gitu ya. Berarti orang tersebut insya Allah dia menyimpan marah kepada orang tuanya yang kuat. Itu kalau anak di bawah 45. Kalau dia gagal ginjalnya itu di umur di atas 45, 50, 55, 60, insya Allah orang tersebut sering menyimpan marah lebih dari 1 atau 2 hari kepada pasangannya. Insya Allah. Kalau anak kecil yang belum punya dosa, Berarti insya Allah berarti orang tuanya anak kecil menyimpan marah kepada orang tuanya lagi.
lebih gampangnya gini, si adik ini kena gagal ginjal akut, orang tuanya si adik salah satunya atau dua-duanya menyimpan marah kepada kakek atau neneknya si adik. Yang paling gampang itu seperti itu. Kenapa sekarang dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Karena memang banyak orang-orang, bapak, ibu muda atau agak umur itu belum bisa menghormati orang tua itu banyak. Tidak ada rasa hormat, minta uang masih nggak dikasih, ngambek, nggak dikasih, nggak marah sih, tapi ngambek. Keluar itu dongkol sehari 2 hari, besok dilakukan lagi dongkol lagi. Ya, anaknya yang masih kecil itulah yang diincar oleh Allah Ta'ala untuk diberikan apa. Kalau memang ini terjadi di Indonesia, berarti orang Indonesia itu prosentase gampang marahnya itu besar. Terutama kepada kakeknya si anak tadi ya. Globalnya dulu Ustaz. Jadi orang Indonesia itu gampang marah. Ada masalah, marah semua. Oke Pak Ustadz, saya kembali ke tadi yang Pak Ustadz sampaikan itu mengenai kalau di bawah umur 45, berarti orang tua si adik itu marah sama kakeknya, seperti itu Pak Ustadz. Kalau yang di atas umur 45 itu, mereka sakit dengan marah dengan pasangannya. Relatif ya, persentase terbesar. Kalau dia itu gagal ginjalnya di 45 atau 44, 43 atau 46, 47. Nah, ini marahnya dia sering marah dengan pasangan, tetapi dia juga pernah marah dengan orang tuanya. Gitu. Jadi kalau dia di atas itu bukan ini menjadi hilang, tapi dia menjadi bagian daripada tambah satu lagi gitu. Masya Allah. Makanya kalau saya mendoakan yang gagal ginjal itu di umur tertentu tetap ada. Dia yang sering menyimpan marah kepada pasangan dan dia yang sering menyimpan marah pada orang tuanya harus didoain. Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Karena ini menimbulkan penyakit yang bersamaan. Iya. Jadi dari sebelum 45 lewat 45 masih juga berarti ada kemarahan sama pasangan dan sama orang tua. Nah, kalau dia sudah tidak di 45, dia sudah di atas 50, 55 umpamanya. Ini relatif prosentase besar ke pasangan. Ya, seperti itu insya Allah. Jadi sehingga tahu kita salahnya di mana itu tahu. Nanti kalau ditanyain, pernah kamu itu menyimpan marah dengan orang tua? Jawab pasti, insya Allah pernah. Masalah apa? Masalah ini. Oh benar, masalah itu dia pasti marah. Nah dari situlah kita mengajak beliau-beliau itu untuk memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya. Itu salah satunya. Kenapa? Kalau Allah itu sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima dari perbuatan tanganmu sendiri, mamanya kan gitu. Berarti itu dosa. Berarti dari kalimat Quran ini berarti kalau udah ketemu gagal ginjal itu dari itu, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan dosa yang kita kerjakan. Entah itu kepada pasangan, entah itu kepada orang tua. Dan juga Allah tidak akan seperti itu juga. Salah satunya yang saya pahami, pasti yang jual obat juga ada kesombongan. Pemirsa sudah paham ya, teman-teman di ini sudah mulai paham kriteria kenapa gagal ginjal akut itu, insya Allah dari mana sudah paham. Nggak perlu takut. Walaupun itu dari salahnya orang tua, kalau anak-anak ya, kepada kakek neneknya si adik, juga dari kesombongan yang punya pabrik obat. Karena pasti akan dilihat, ini orang-orang ini meyakini bahwa dirinya itu Tuhan. Obatnya itu menjadi Tuhan bagi orang lain. Insya Allah seperti itu. Karena kalau orang yang punya itu ya lembah mana, nyantai ya kayaknya enggak lah. Nah ini Ustadz sekarang kan misalnya tadi masalah yang tukang obat tadi menuhankan obat yang dia buat. Nah sementara sekarang sudah kena sama anak yang tadi kena masalah tadi ya. Nah terus bagaimana nih solusinya? Solusinya kan
Loh, nanti dulu kok stop? Ya dicek sama polisi. Kayaknya itu sudah dipidana pabrik obatnya itu. Ada pidana Dicek itu. sama polisi masuk pidana atau perdata. Kalau perdata enggak ya pidana, kan gitu. Nah, ini urusannya beliau-beliau yang tahu hukum. Kembali ke anak kecil nih, ya anak kecil itu. Seandainya dia itu anak yatim piatu dari kecil nih, ditinggal bapak ibunya sejak melahirkan, ditinggal. Nah, apakah penyakit ini karena kedua orang tuanya yang sudah almarhum itu, ataukah gimana? Atau tidak mungkin kena karena sudah yatim piatu atau sisanya gitu? Oke, jawaban saya harus lebih spesifik. Ada nggak yang yatim piatu? Ya ada yang dari kecil. Saya tanya, beneran ada nggak yang yatim piatu? Kayak Nabi Muhammad misalkan 6 tahun kan sudah. Enggak, yang gagal ginjal ini. Saya harus beneran Sekarang ini kita itu saya belum tahu, dari korbannya kan 189 ya Oktober itu. Saya belum ngecek satu persatu nih. Saya perlu cek juga. Seandainya ada atau tidak ada ya gitu. Kira-kira gimana kira-kira? kalau memang belum ketemu yang yatim piatu, jawaban saya tadi. Kalau ingin jawaban yatim piatu, Haji Hasan cari dulu yatim piatu. Atau cari ibunya dulu. Karena biar Oke, kalau saya jawab ini, kalau sampai anak yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, gagal ginjal, relasi prosentasenya sangat kecil. Karena umurnya maksimum 5 tahun, nggak ngerti ayah itu apa. Bisa aja ayah dianggap om. Dianggap omnya, nggak tahu ayah itu apa. Kadang-kadang om yang lain dianggap ayahnya. Ya, saya hanya cuma bilang sama Tung, kamu kenapa tersinggung? Enggak. Loh kok tadi mulai nyerempet? Loh kan saya cerita. Kan anak umur maksimum 5-6 tahun itu ya Ustadz ya, ini kan normal. Dia itu belum tahu loh ini ayahnya atau omnya, normal ya. Bisa aja ayahnya dianggap om, karena nggak ngerti ayah itu apa, om itu apa nggak tahu. Tapi juga kadang-kadang juga tahu si anak itu juga bingung, si om itu bisa dianggap ayah. Pertanyaannya kenapa kok dianggap ayah? Om Zai ya. Karena omnya sering menginap di rumah, jadi dianggap ayah. Iya. Ya kan gitu. Masuk. Masuk kan gitu ya. Nah ini harus pakai otak nih ya. Nah ini Tung panas dingin yang begini. Pakai akal sehat. Dia pakai akal sehat. Tapi menyambung tadi Pak Ustadz yang ini, kalau yang saya lihat di media, sementara ini memang masih yang ada orang tuanya Pak Ustadz. Karena yang protes kan antara bapak atau ibunya yang ngomong itu. Iya. Makanya saya tanya sama Haji Hasan, cari yang yatim piatu, itu biar ngerti. Karena Haji Hasan itu terlalu cerdas. Diajak makan-makan karena sudah episode kedua aja masih belok. Ci, bercanda Ci. Tapi saya akan memberikan gambaran yang real aja ya. Kenapa? Bisa aja sih si anak itu di umur yang segitu kan nggak ngerti benar salah. Dia nggak ngerti ayah, ibu itu nggak ngerti. Taunya orang yang dekat dengan dia. Jadi anak yang segitu itu taunya dekat dengan dia. Itu dekat dengan tetangga. Itu diarani ayah pun dia juga ngikut gitu loh, karena merasa dekat. Jadi bukan profesi, apa namanya? Kok profesi sih? Bukan ayah biologis. Bukan ayah biologis. Jadi orang yang dia merasa dekat itu dianggap, bisa aja dianggap ayah atau ibu. Itu kalau anak kecil di umur-umur 6 tahun ke bawah lah ya. Nah, persoalannya adalah ada nggak anak di umur 6 tahun dia sudah tahu salah. Nah itu kita harus berpikir begitu, karena kan ditinggal anak ayah ibunya nih. Salah gimana nih berpikir salah? Benci sama ayah ibunya karena dia lahir sendiri. Kan gitu ya, saya tanya sekarang. Kan kita harus berpikir. Nah makanya kalau tadi Haji Hasan tanya seperti itu, kayaknya prosentasenya kecil. Karena di anak umur sekian itu dia belum tahu
Konsepsi tentang ayah ya. Iya, konsep ibu ayah, konsep benci, marah itu nggak tahu. Tetapi ini ada tetapi nih. Kalau ada seseorang itu mukulin si anak, orang itu ayahnya atau ibunya, anak itu punya rasa benci. Paham ya? Ya. Benci dengan itu. Nah, dia tidak tahu itu siapa. Bencinya dengan ayahnya. Nah, bisa aja si anak itu seperti itu. Tetapi nanti muncul penyakitnya itu ada di atas akhil balik. Insya Allah seperti itu. Tetapi kalau sebelum akhil balik, menurut penelitian saya yang selama ini saya teliti, anak yang kena sakit sebelum akhil balik itu biasanya salah orang tuanya. Jadi kalau saya tanyain pada orang tuanya, ayah atau ibunya pernah nggak begini-begini, beliau jawab, ya itu saya. Berubah mau berubah, si anak nggak perlu ini, nggak perlu mau berubah deh, nggak perlu. Ayah atau ibunya itu mau nggak berubah, mau minta maaf kepada orang tua, mau, insya Allah mau, Ustaz, serius lillahi ta'ala, insya Allah lillahi ta'ala. Nah di titik itulah nanti Allah membuat si adik ini membaik seperti itu. Berarti solusinya bagi siapapun yang orang tua saat ini anaknya yang usia 6 bulan sampai 18 tahun itu kena ginjal akut, maka segera minta maaf sama orang tuanya. Ini ilmu yang jelas ada dalam akhlak Rasul. Makanya kalau di dalam Quran diceritakan Rasul itu uswatun hasanah, itu inilah sebenarnya. Dari sisi akhlak ini sebenarnya ada juga yang ditertulis dalam Quran, hormat kepada orang tua. Secara tertulis hormat kepada orang tua itu gimana? Ya hormat. Hormat total secara fisik, hormat secara pikiran, hormat mulut, hormat semuanya. Sehingga kalau orang tua berbuat salah, biarkan salah orang tua ini urusannya dengan Allah. Kita sebagai anak, kalau kelihatan orang tuanya kelihatannya mau dinasihatin, nasihatin dengan lembut tapi jangan frontal. Kalau kelihatan orang tuanya emosional, nggak usah dulu. Cukup didoakan agar orang tuanya menjadi soleh atau soleha. Nah inilah hormat kepada orang tuanya. Orang zaman sekarang enggak, karena merasa udah punya uang, ada. Apalagi anaknya sudah punya jabatan lebih tinggi, sekolah lebih tinggi, biasanya beda lah bahasanya kan gitu. Biasanya. Tapi Ustaz gini, misalnya nih si orang tuanya sudah minta maaf sama ibu bapaknya, tapi anaknya ini masih tetap aja dia sakit gitu. Nah kira-kira apakah ini karena keyakinan dia, kesungguhan dia minta maaf kepada orang tuanya yang tidak maksimal, atau memang mungkin ada faktor lain? Insya Allah biasanya dari orang tuanya yang belum maksimum. Oke. Kalau mamanya kayak seperti ini, mamanya, dia mendengar dari YouTube kita, dia tahu. Nah, taunya dia kan keyakinan kepada Allah itu kurang. Keyakinannya itu baru ilmunya. Baik. Ilmu itu kan kayak orang Islam harus sholat, tahu ilmunya, tapi belum sholat. Kan gitu. Orang Islam harus sholat, dia sudah sholat, tapi belum khusyuk, belum banyak. Kan gitu nih. Jadi kan ada apa namanya? Grade ya, tahapan lah istilahnya. Nah, kalau menurut saya, beliau bisa aja tahu dari sini ilmu untuk menyelesaikan masalah ginjal yang akut, tetapi keimanan kepada Allah Ta'ala itu kurang. Jadi secara ilmu dia tahu dari kita, padahal kalau kita cerita itu hormati orang tua. Nah, rasa hormat kepada orang tua ini masih kurang. Yang beliau sampaikan aja bisa aja melalui hanya mohon ampun, minta maaf maksud saya ya. Jadi sekedar lisan. Saya tidak bilang itu palsu, enggak. Itu bisa sungguh-sungguh lisan, tetapi hatinya itu belum tulus istilahnya. Atau begini mungkin Ustaz ya. Jadi misalnya seorang orang tua yang punya anak kena gagal ginjal tadi minta maaf sama orang tuanya, tapi bukan karena Allah, bisa jadi hanya karena ingin anaknya sembuh. Ya, itu juga bisa. Makanya kurang khusyuk, ada grade lah yang harus dilalui. Jadi jangan hanya pingin sembuh, serius minta ampun. Serius minta maaf pada orang tua dan serius minta ampun kepada Allah. Ada dua doa, Ustaz. Nah, kalau doa ini serius dan benar-benar memohon, nggak usah istilahnya anaknya pengen sembuh, nanti Allah yang tergerak. Anaknya ini sakit kan karena perbuatan orang tuanya. Kalau orang tuanya berubah beneran,
Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Lah kalau mamanya belum tersembuhkan, ya berarti orang itu belum tulus atau belum ini, yang dicari hanya dunianya. Dunianya itu apa? Minta ampun, sembuh. Nah, itu dunia tetepan. Lah kan nggak salah kalau saya ingin sembuh. Loh, kan ngotot. Kan gitu. Harusnya lillah ya. Ya, harusnya itu lillah kepada Allah sebenarnya. Jadi harus kita pahami iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Nah, inilah keimanan yang kuat, inilah yang nanti yang akan menjadi penggugur sakit. Iman dan amal soleh. Dari mana penggugur sakit? Ikut ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kuat dan mengerjakan amal soleh dan terus amal soleh. Jadi betul-betul kerjakan, minta maaf kepada orang tua itu lillahi ta'ala, dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala juga sama, lillahi ta'ala. Nanti setelah dua ini kerjakan terus-menerus, baru terakhir, ya Allah berikan kesembuhan pada anakku yang bernama, sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Muji Allah aja. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti selesai. Nah, kalau bagi yang tukang obatnya yang jual ini, iyalah sama. Minta ampunlah kepada Allah, loh kan sama. Itu bukan hanya kepada orang tua, bukan, tapi kepada masyarakat umum itu. Iya. Iya. Cuma lucunya gini, yang lucu nih. Yeah. Kenapa dulu-dulu kok nggak seperti ini ya? Nah, ya itu kenapa itu Pak Ustadz? Kenapa baru ya? Nah, saya belum tanya sama Allah Ta'ala. Ya, karena memang itulah cara Allah. Jadi istilahnya kalau ekonomi dunia itu merasa hebat, negara ini hebat, kasih Allah virus kecil, selesai. Kalau orang itu merasa hebat dengan ini yang marah ini, menyimpan marah dengan orang tua, kemudian ini klop yang punya pabrik obat ini memang ada kesombongan, jadiin satu sama Allah Ta'ala. Mudah, tinggal kun, selesai. Apakah itu juga bisa dikategorikan Fir'aun abad ini? Kayak yang menuhankan gitu. Jangan ngomong Fir'aun, Ustaz. Saya itu paling takut karena apa? Kadang-kadang sifatnya Fir'aun itu ada pada kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Fir'aun itu kalau disuruh nyembah Allah marah nggak? Marah. Nah. Ustaz marah nggak? Merasa Tuhannya. Ini bukan disuruh menyembah Allahnya loh ya. Iya. Kalau sesuatu nggak terjadi sesuai dengan keinginan, marah. lah ya sama. Makanya jangan ngomong Fir'aun di sini. Kita skip aja deh. Kita skip aja. Jadi intinya adalah sebenarnya cerita Fir'aun di dalam Quran itu adalah cerita menggambarkan sifat manusia seperti kita ini. Ada sifat Fir'aun sebenarnya. Di sini bukan saya mau ini sama Ustaz, tidak. Tetapi ayolah kita fahami, tidak usah menghujat Fir'aun. Kalau kita menghujat Fir'aun, Dajjal itu seneng. Nah, itu yang dicari Dajjal itu ya yang begitu-begitu. Marah dengan Fir'aun padahal bukan zamannya. Fir'aun kamu, loh, namanya aja bukan Fir'aun dibilang Fir'aun. Lah kalau yang namanya bukan Fir'aun kamu, kamu ngelindur, namaku bukan Fir'aun, itu gimana coba? Kan jadi lucu tuh itu. Iya. Nah, di sini intinya mengingatkan kalau sifat-sifat Fir'aun itu tetap ada pada diri kita, walaupun kita Muslim, walaupun kita sholat. Secara tidak disadari ya. Secara sadar sebenarnya. Mau ngeles aja Ustadz lah. Terus gini Pak Ustadz, itu saya lihat di televisi, ada juga anak kecil perempuan dari Aceh kalau tidak salah, umur 1 tahun lebih. Beliau selamat alhamdulillah, tapi 2 kali menjalani cuci darah itu Pak Ustadz. Kalau itu bagaimana? Umur 6 tahun. Umur berapa? Oh, dia udah bisa duduk kok, perempuan kira-kira 2 tahun seperti itu. Oh, 2 tahun. Mengalami 2 kali cuci darah, terus selamat alhamdulillah gitu. Nah, bisa aja orang tuanya marahnya hanya jengkel dikit aja. Tapi tetap kena ya Pak Ustadz ya? Wallahu alam, karena jengkelnya memang bener serius. Maksud saya bukan jengkel dikit itu kan kita cerita. Kalau prosentase itu Persentasenya itu tidak sebesar yang lain-lain. Gitu. Jadi istilahnya dia tuh setelah jengkel pada orang tuanya diem, akhirnya ngerti.
Akhirnya dia, kan nyimpan marah nggak boleh sama orang tua. Dia mencoba mohon ampun dulunya terus menerus. Ampuni aku ya Allah jika aku sering sekali menyimpan marah dengan orang tuaku. Padahal yang salah ini aku. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Seperti itu. Nah ini memang ada kasus saya kemarin orang Padang. Nah ini ada kasus nih. Beliau kesini awalnya itu cemas takut, ini alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah kesini itu cemas takut saya hilang Ustadz, skizofrenianya hilang. Kesini terus, lah ngapain kesini lagi? Ustadz, saya itu minum air teguk penuh perut saya. Ternyata Ya bukan ternyata Ustadz. Ustadz ini loh. Terus saya itu makan dikit aja penuh, nggak bisa kayaknya saya makan. Iya ya, penuh berarti nggak bisa diisi. Saya cuma mencoba memahami yang begini ini nggak mungkin kalau dari sihir kan gitu, karena dia nggak merasa sakit, dia merasa penuh aja ya. Penuh itu di Ngirit itu ya. Hah? Ngirit sedikit. Cocok. Kalau jenengan kena gitu gimana lo bisa? Jenengan itu murat marit mau ngirimin buku murat marit lo nanti. Tiba-tiba makannya sedikit. Nanti kesini-sini langsung gitu. Oh itu jadi judul buku baru Ustaz. Jadi memang betul setelah saya tanya saat ini kayaknya urusannya dengan keluarga. Perut itu kan keluarga ya. Kemudian kalau ini penuh, ini merasa dia itu tidak perlu butuh sesuatu dari, umpamanya kalau dia kan laki-laki tidak butuh dengan istrinya kayaknya enggak. Berarti orang tuanya dia nggak butuh nih kayaknya nih. Dia nggak butuh menyikapi, nggak butuh nih. Saya tanya, Pak, Bapak sama orang tuanya gimana? Saya tanya itu dulu. Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Dia nggak bisa cerita Ustadz. Nah, oke, nih mulai ketemu nih. Kenapa coba cerita? Ustadz, saya itu dulu karena ada persoalan dalam rumah tangga saya, maksud saya dengan orang tua saya begini, sehingga menjadikan saya jengkel dengan orang tua saya. Dan pada saat itu saya berjanji tidak mau tegur sapa orang tua saya. Sampai ibu saya meninggal Ustadz, saya belum minta ampun kepada beliau, belum minta maaf, itu gimana? Oh ya sudah bener nih, berarti dia meniadakan. Bener tadi pikir saya. Oke, akhirnya saya bilang, Pak, bener ibu sudah meninggal, saya bingung mau minta maaf. Kok bingung minta maaf? Ayahnya masih enggak? Masih Ustadz. Sudah minta maaf belum? Waktu itu dia langsung ngomong apa? Belum menjawab ya, tapi akhirnya saya kasih jawaban. Pak, mulai hari ini setelah ketemu dengan saya, Bapak minta maaf sama ayah. Setiap hari boleh. Ayah tinggal di mana? Di Padang. Setahu saya dengar saya di Padang. Baru kemarin ayah saya di Padang. Oh, berarti bisa minta maaf setiap saat ya. Insya Allah Ustadz. Minta maaf Pak, jika dulu saya pernah bersumpah tidak mau tegur sapa sama Bapak sama ayah, jika itu dosa besar di hadapan Allah, maafin saya Pak. Setiap hari ucapkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Mohon ampun. Minta maaf sama orang tua. Terus habis itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika melakukan dosa besar tidak bertegur sapa. Mau? Insya Allah mau. Nah, terus beliau cerita, terus dengan ibu saya gimana? Sama. Satu, mohon ampun kepada Allah kalau Bapak nggak bertegur sapa dengan ibu hingga ibu sampai meninggalnya Bapak nggak pernah tegur sapa, mohon ampun. Terus yang kedua, minta kepada ayah. Ya, mohon didoakan kesalahan saya, dosa saya yang saya tidak mau tegur sapa dengan ibu. Tolong ya doakan saya agar saya diampuni Allah dosa saya pada ibu. Mau? Dia jawab, insya Allah mau. Saya tinggal jawab, amin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nggak ada setengah menit, hanya berapa detik, nggak ada 5 detik saya tanya, sekarang perutnya gimana? Dia diem. Loh, kok enak ya Ustadz? Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu langsung. Nah inilah yang tadi saya ceritakan. Ada orang punya tahapan yang langsung. Kok bisa langsung? Saya tanya. Bapak sering nonton YouTube saya. Saya penggemar Ustadz. Jadi saya tahu persis nasihat Ustadz itu mau kemana.
Alhamdulillah, bersyukur saja. Gimana sekarang? Enak, habis itu jadi keluar angin itu. Terus berapa menit saja ngomong, saya tanya, perutnya gimana? Lega sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Jadi itu menteng-menteng. Nah, inilah yang saya ceritakan. Kalau memang kita punya kesalahan, itu jelas. Itulah yang saya ceritakan. Mukjizat Quran itu. Saya menceritakan mukjizat Quran. Saya menceritakan mukjizat akhlak Nabi yang karim, yang mulia sebenarnya. Hormati orang tua. Kalau salah, minta maaf. Loh, itu kan akhlak mulia sebenarnya. Itu langsung disambut sama Allah Ta'ala, lega perutnya, dan dia langsung kempes perutnya. Begitulah Allah. Kalau tinggal Allah itu dia mau, ya kun, selesai. Padahal saya waktu itu belum doain. Nah, ini yang tadi saya menjadikan gambaran. Sebenarnya kalau kita mau sujud pada Allah Ta'ala, yakin iman kita kepada Allah Ta'ala itu kuat. Tidak goyah dengan uang, tidak goyah dengan jabatan, tidak goyah dengan apapun bentuknya, tidak goyah dengan keyakinan yang merasa yakinan kita itu benar. Tidak perlu. Iman kita tetap Allah. Kita hanya hamba Allah. Insya Allah itu selesai. Makanya saya ceritakan ini kemarin orang Padan, tapi saya nggak mau bilang namanya. Itu sudah jelas sekali. Makanya gambarannya, kalau memang ada seseorang yang sakit, ayo kembali ke jalan Allah, ringan kok. Kalau memang mau, Allah memberikan kesembuhan cepat. Minum obat boleh nggak? Terserah. Kalau obat itu racun, ya obat selamanya racun. Tapi kan ada takarannya, kan gitu ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nah, coba kalau mamanya sedulur beriman itu kan ingin sekali mendengar kesaksian yang benar nih Ustaz. Ya. Nih saya tanya nih. Umpamanya dulu Ustadz kalau punya kendaraan, Ya. cash atau kredit? Kredit. Oke? Oke. Kemudian yang sudah kredit selesai? Selesai. Sekarang saya tanya, Ustadz pada saat kredit kesulitan juga atau memang agak-agak kesulitan? Kalau kesulitan enggak ya? Agak-agak kesulitan lah. Iya. Betul ya? Betul. Sekarang saya tanya, Ustadz punya kendaraan, belinya cash apa kredit? Yang sekarang alhamdulillah cash. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lebih, ini hanya nggak usah cerita merek ya, lebih bagus daripada yang sekarang atau lebih jelek dari lebih bagus daripada yang dulu atau lebih kurang daripada yang dulu? Atau lebih mahal yang dulu? Ya wes, ya Ji, lebih mahal yang dulu atau lebih mahal yang sekarang? Middle. Nah, saya sama yang dulu. Sama yang dulu, yang terakhir ini lebih high, lebih tinggi. Mahal ya. Persoalannya itu, kenapa kok Ustadz diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa cash? Nah sekarang Ustadz itu harus cerita kepada sedulur, kok bisa yang dulu itu nggak bisa, kok sekarang bisa? Coba sekarang, nggak usah tanya, sekarang bisa jawab. Ayo coba, dari mana awalnya kok bisa seperti itu? Oke, sedulur beriman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tentu saya tidak akan lepas dari petuah yang disampaikan guru saya, guru kita ya Ustaz Danu. Jadi minta ampun kepada Allah, kemudian juga menghormati istri, sayang sama anak, ya, dan tidak bersiasat itu Ustaz ya. Menghilangkan siasat, kemudian juga saya meninggalkan riba. Ternyata itu memuluskan semuanya Ustaz. Perjalanan untuk mendapatkan rezeki ya, maksudnya kemudahan itu ya. Jadi, nah kemudian ya saya juga meyakini bahwa ya doa guru saya ini, pemirsa semuanya mustajab. Kayaknya enggak lah Ustaz. Ustadz aja sendiri yang bisa. Jadi sebenarnya karena Ustadz sudah paham, memahami, kemudian Ustadz belajar untuk jadi baik, kemudian Bunda juga belajar untuk jadi baik, tidak ada emosional dalam rumah tangga, semuanya menyongsong untuk menguatkan iman kepada Allah Ta'ala. Di titik itulah apa sih yang diinginkan Ustadz pertama kali? Tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah baca, jalanin aja.
prosedur yang sudah Allah tulis di dalam Quran, jalanin. Insya Allah itu akan selesai. Makanya ini juga akan menjadi sedulur beriman semuanya. Kalau memang kita itu mau ditambah rizkinya oleh Allah Ta'ala, ayo kerjakan apa yang ada dalam Quran, apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul melalui sunnahnya, jalankan semata-mata lillahi ta'ala. Makanya tadi gambarannya kendaraan yang diberi Ustadz lebih tinggi daripada itu dan cash. Dan Ustadz cash pun alhamdulillah nggak kobol-kobol. Kok ya alhamdulillah masih dan tambah lah kan gitu ya. Makanya saya kalau istilahnya nyun sewu dulur beriman, saya itu pernah mau disogok sama Ustadz Asep. Sering kali. Ini serius ya, betul ya Ustadz ya? Guru minta berapa? Saya ingat sekali beberapa kali itu saya bilang, Ustadz itu rezeki Ustadz, guru jangan seperti itu, saya begini kan karena itu rezeki Ustadz. Nikmati semuanya karena Allah Ta'ala, seperti itu ya Ustadz ya? Ya betul, Ya, betul. kenapa? Bukan persoalan sebenarnya saya tidak mau si Ustadz, karena saya takut yang diberikan Ustadz itu kecil. Waduh, saya jadi mikir lagi nih. Enggak, ini bercanda. Saya sering bercanda ya di sedulur ya. Sebenarnya kuncinya adalah satu, belajarlah untuk tidak mau meminta. Belajarlah, biasakan untuk memberi. Insya Allah itu akan dimuluskan nantinya kita. Amin ya Allah. Amin. Memberi dengan perhitungan. Ustadz Asep pun maunya memberi kepada saya. Baik niatnya, tetapi saya lebih berpikir biarlah Ustadz yang menikmati. Seperti itu. Jadi kalau saya diberi bukan tadi hanya bercanda, saya takut kecil, enggak. Sebenarnya memang saya tidak begitu suka dikasih, padahal yang saya berikan kepada Ustadz Asep itu adalah ilmu dari Allah Ta'ala. Itu yang saya mau berikan. Jadi nah, sudah dinikmati sama Ustadz aja. Yang sampai saat ini kan senang, saya juga ikut senang kan gitu ya. Begitu insya Allah Ustadz. Begitu sedulur. Amin, terima kasih banyak Gurunda. Ya Allah. Nggak nanya komandan nih. Mau perlu berapa? Maaf Ustaz. Ada yang mau ditanya nih Dan. Maaf ini dan terlewat Udah banyak nih, udah banyak nih. Kalau sama beliau saya nggak begitu. Bukan. Pertanyaannya mau transfer berapa? Baik Pak Ustadz, terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya, ini ada beberapa orang ini saya sudah kadung berjanji sama mereka ini Pak Ustadz yang menitipkan salam untuk Pak Ustadz. Yang pertama itu dari akun yang bernama Hayati Nurlela 1991. Beliau ini sangat-sangat sekali apa ya saya bilang, kalau saya boleh memakai kata Fans berat. ya fans berat seperti itu, karena hijrahnya beliau ini dari mendengar kajian-kajian Pak Ustadz Danu, dan beliau ini memang berpesan kepada saya untuk disampaikan di YouTube gitu. Beliau ingin mendengarkan tanggapan Pak Ustadz langsung gitu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz ini. Ibu Hayati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hijrahnya benar-benar. Memang kita mengajak untuk menguatkan iman. Menguatkan iman itu sulit. Tidak hanya cuma belajar, hanya ingat, tidak. Tapi selain ingat, kemudian faham, kemudian dikerjakan, belajar istiqomah, belajar tidak ujub, riak, bahkan sombong. Dan itu dijaga mulai dari saat ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Hayati dan semua sedulur yang lain itu akan benar-benar mendapatkan hidayah, dan nanti semua yang dikerjakan amal-amal baik di dunia ini menjadi pahala nanti di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang kedua siapa, Pak Tum? Yang kedua ini dari Pak Sueb dari Pekalongan. Pak Sueb dari Pekalongan, Pak Ustadz Tetangga tuh ya. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga ini, mohon maaf Pak Ustadz, ini bernama Juventus Luis
mohon maaf ini beliau non muslim Pak Ustadz, tapi sangat menganggap Pak Ustadz itu sebagai guru beliau. Ini bagaimana ini Pak? Saya kok agak iri. Non muslim Pak. Siapa namanya? Juventus Luis Pak. Juventus Luis ya. Iya Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum Pak Suaib. Dari Pekalongan. Mudah-mudahan senantiasa selalu belajar untuk dekat kepada Allah Ta'ala, benar ya. Kemudian untuk Mas atau Pak Mas Juventus Luis, mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah agar mulai faham. Memang kita tidak dengan hubungan antar manusia memang tidak membeda-bedakan, tetapi kita menceritakan tentang kebenaran Quran yang sebenarnya bisa kita kerjakan sehari-hari, dan itu berdampak baik dari mulai orang itu mendapatkan rizki, mendapatkan jodoh, tidak mendapatkan rizki, rizkinya kurang, sulit mendapatkan jodoh, itu dari Quran. Mendapatkan rizki, ada ujian, mendapatkan jodoh, punya anak, ada ujian, semuanya ada dalam Quran. Dan kita menceritakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita sebagai seorang muslim, khususnya ya Mas Juventus Luis ya, itu adalah bagaimana kita betul-betul taat kepada Allah Ta'ala dengan memahami Quran, mengerjakan ayat-ayat Quran, dan juga menyontoh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi kita tentang sunnah-sunnahnya. Kalaupun kita memang belum mampu semua sunnah Rasul itu kita kerjakan, ya mohon ampun, tiap apa ya sehari sekali lah paling tidak. Ampuni aku ya Allah jika aku selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan juga sunnah Rasul-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Minta ampunlah seperti itu, sehingga itu nanti kita digolongkan orang yang rajin memohon ampun kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita itu dikurangi terus menerus. Habis insya Allah. Kalau sudah habis sudah disyukuri, walaupun habis tidaknya kita tidak tahu, tapi harus kita istiqomah seperti itu. Mas Juventus Luis ini memang acara Islam, tapi karena sukanya Mas Juventus Luis ini kepada saya terima sebagai murid. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Juventus Luis diberi hidayah oleh Allah Ta'ala agar bisa mendapatkan rahmat, yaitu ini hanya euforia saya agar masuk Islam. Amin. Ini euforia saya ya. Saya tidak memaksa, tapi euforia saya. Sehingga kita bisa diskusi, umpamanya kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, bisa seperti kayak Ustadz Asep, Haji Hasan, Haji C, Cak Sobri, Bunda Sari, dan yang lain-lain. Kalau pas saya lagi ada waktu untuk ngobrol, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Mas Juventus Luis menerima dengan kesungguhan hati. Assalamualaikum Mas Juventus. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ustadz Danu sudah mau menyampaikan salam juga kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadikan wakil juga bagi para pemirsa yang lain ya. Mohon maaf karena terlalu banyak yang minta disampaikan salam, nggak bisa satu persatu secara spesifik saya katakan ke guru kita. Terima kasih Pak Ustadz Asep. Sami-sami. Haji Hasan, terima kasih Dan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Danu, banyak sekali yang bisa kita dapat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.